Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rikas JP dalam materi teknis menulis spontan bagi para pemula. Nah, untuk materi kali ini kita masih melanjutkan teknis menulis spontan sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana seorang penulis pemula itu belajar menggunakan teknis menulis spontan. Nah, di video yang pertama kemarin kita sudah bahas teknis menulis spontan itu dengan menggunakan satu kata batu. Nah, di video pertama kita buat satu kata batu itu dengan genre penulisan untuk genre komedi, dan di video yang kedua itu kita juga menggunakan teknis satu kata tapi menggunakan dua genre yang berbeda, yakni menggunakan genre teknik kritikan sosial dengan genre romantik ataupun genre romantis. Nah, untuk video yang ketiga ini kita masih belajar menggunakan teknik satu kata batu, cuman menggunakan model POV istimewa. Nah, apa itu POV? Nanti kita bahas di video berikutnya. Ini karena mumpung kita masih menggunakan satu kata batu. Jadi POV istimewa ini kita manfaatkan batu ini sebagai makhluk yang bernyawa. Nah, kira-kira seperti itu untuk gambaran sedikit mengenai POV istimewa. Nah, jadi seolah-olah batu ini dia berkarakter, dia memiliki nyawa, dia bisa berdiskusi, bisa berdialog, bisa bernarasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana teknisnya? Kita cobakan. Seperti kita buka lembaran Microsoft Word. Nah, kita gunakan masih gunakan kata batu biar step dari awal pelajarannya lebih fokus dengan kata batu. Nah, batu ini mau kita hidupkan karakternya. Bisa kita untuk POV istimewa bisa menggunakan modelnya POV 1 menggunakan kata aku, POV 2 dia ataupun engkau, POV 3 kita menjadi orang yang serba tahu. Nah, di sana di POV istimewa batu ini kita gunakan model POV 1. Jadi si batu inilah yang berbicara layaknya seorang ataupun makhluk yang hidup dan bernyawa. Nah, kita contohkan, misalkan untuk kata batu ini kita mulai dari paragraf menggunakan kata aku. Nah, jadi kita langsung saja menulis teknis spontannya dengan kata batu sebagai POV istimewa. Nah, misalkan saya bikin seperti ini, aku diangkut para pekerja dari dasar sungai. Nah, untuk kalimat pertama ini kita sudah dapat mengetahui bahwasannya si batu inilah yang berbicara dan dia seolah-olah memiliki nyawa layaknya makhluk hidup yang lain. Nanti bagaimana POV ini bakalan bekerja itu nanti kita bahas di video-video berikutnya. Oke, kita lanjut menulis spontannya. Berarti aku diangkut dari para pekerja dari dasar sungai. Kemudian kalimat berikutnya dengan mesin berlengan besar, misalkan seperti itu, berlengan besar. Jadi kita tahu mesin ini adalah ekskavator gitu, misalkan gitu ya, dia mengambil dirinya ataupun si batu ini dari dasar sungai. Aku dipindahkan ke atas truk, misalkan seperti itu. Siap untuk diantar ke tempat keraguan yang baru.
Jadi kira-kira kisahnya ini, si batu ini diambil oleh manusia dari dasar sungai. Kita jelaskan lagi, misalkan aku bukan siapa-siapa, hanya sebongkah batu, sebongkah batu. Bagian tidak kelihatan, kita besar sedikit. Nah, seperti itu, ini sudah kelihatan. Oke, sip. Kita lanjut. Aku hanya sebongkah batu sungai sebesar, kita jelaskan ukurannya, sebesar ransel para pendaki, misalkan seperti itu. Semoga saja saya juga ikutan besar. Semoga saja kehadiranku di tempat yang baru akan memberikan manfaat kepada semua makhluk, tidak macam manusia. Nah, kira-kira seperti ini. Si batunya itu sedikit menyalahkan manusia ataupun memberikan kritikan ataupun komplain dan lain sebagainya terhadap tingkah laku manusia yang ada di atas bumi ini. Nah, jadi dia menggambarkan semoga dia bisa bermanfaat, tidak macam manfaatnya manusia yang lebih banyak memberikan mudarat. Jadi sini tidak macam manusia yang suka merusak, misalkan gitu. Manusia itu sudah hati busuk. Nah, ini kekecewaan yang ditumpahkan di sini. Busuk, kotor dan cupang. Nah, tapi kita tetap, walaupun si batu ini bernyawa yang berada di dasar sungai, dia tetap dengan kondisinya ataupun karakter dia sebagai ataupun sebongkah batu, walaupun kita bikin dia dalam keadaan bernyawa dan berkarakter. Kita lanjut. Sebusuk kotoran ikan cupang yang sering membuang hajat di sampingku, misalkan seperti itu. Atau jangan-jangan aku diangkut dari dasar sungai akan menjadi pengusakan terhadap ekosistem sungai. Aku diangkut para pekerja dari dasar sungai dengan dan seperti dibahas di video awal, apapun kesalahan abaikan terlebih dahulu. Misalkan seperti ini ada titik, kemudian ada kata hubung, ini boleh atau tidak, ini nanti kita bahas ataupun kita cari boleh tidaknya. Yang penting untuk proses teknis menulis spontan dalam proses belajar menulis itu, apapun yang ada di dalam pikiran tuliskan terlebih dahulu. Artinya tulis apapun yang sedang tergambarkan di dalam pikiran. Jadi tetap abaikan dulu proses tahapan editing gitu ya. Kita lanjut. Besar baru. Aku bukan siapa-siapa, hanya sebongkah batu sungai sebesar ranser para pendaki. Semoga saja kadarku ini di tempat yang baru akan memberikan manfaat kepada semua makhluk, tidak macam manusia yang suka merusak.
manusia itu sudah berarti busuk, sebusuk kotoran kecupan saya mau mengajak sangku, atau jangan-jangan aku dan kuda sesungguhnya akan menjadi kerusakan terhadap ekosistem sungai. Nah, jadi kira-kira seperti ini kita menciptakan POV yang baru ataupun POV istimewa dari teknis menulis spontan dengan menggunakan satu kata. Nah, seperti yang dibahas tadi, untuk POV ini nanti kita bikin lagi video khusus untuk membahas ataupun mempelajari tentang POV. Kita lagi biar kita bertemu lagi. Nah, kita ketemu lagi. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, jadi biasakan selalu menulis menggunakan ataupun apa yang tergambar di dalam pikiran itu semua dituliskan. Untuk proses editing abaikan terlebih dahulu, yang penting kita terbiasa untuk melakukan proses menulis. Nah, untuk teknis menulis satu kata ini kemarin di video pertama kita sudah bahas menggunakan satu kata batu. Video kedua itu kita coba rubah genrenya dengan dua genre yang berbeda. Yang ketiga ini kita bagaimana membuat POV istimewa terhadap satu kata batu. Berarti batu ini kita jadikan sebagai tokoh utama di dalam ide cerita. Oke teman-teman, dirasa cukup dulu sampai sekian. Bagi teman-teman punya pertanyaan silahkan ajukan lewat kolom komentar. Jangan lupa channel ini di subscribe, di like, di share, dibagikan ke teman-teman yang lainnya agar proses penulisan ini bisa dipelajari step by step. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.